Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berikutnya saya menjelaskan, mendeskripsikan mengenai fungsi strategis. Fungsi strategis ada 4, strategi human capital atau SDM, strategi keuangan, strategi pemasaran, dan terakhir adalah strategi produksi. 4 strategi untuk SDM, ada 4 strategi corporate utama. Yang pertama adalah strategi corporate yang dapat diterapkan oleh korporat terhadap masing-masing portofolio bisnis yang dimiliki, yaitu yang pertama growth atau expansion, yang kedua stability, yang ketiga combination, yang berikutnya diversifikasi. Untuk perkembangan selanjutnya, menurut Elizabeth Kubler-Ross ada the change of curve, yang dapat dijelaskan bahwa setiap individu akan menempuh fase perubahan, mulai dari awal menolak hingga memutuskan menerima atau memilih menghindari perubahan. Dalam perjalanan fase perubahan, individu akan mengalami perubahan emosi dan perbedaan respon. Kita perlu memahami kondisi emosi individu di setiap fase dan memberikan intervensi yang tepat sehingga mereka dapat segera melalui atau tidak perlu melalui frustration and depression. Yang berikutnya untuk strategi keuangan. Strategi keuangan, ruang lingkup dari corporate finance. Yang pertama accounting, tax, investment, financial management, risk, financial planning, controlling, dan terakhir adalah treasure. Strategi fungsi keuangan itu functional level strategi atau strategi tingkat fungsional adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan operasi bisnis terkait fungsi bisnis. Masing-masing departemen fungsional akan mengembangkan strategi sesuai aktivitas dan tujuan yang ditetapkan pada masing-masing departemennya. Secara umum, strategi tingkat fungsional ditujukan untuk meningkatkan efektivitas operasi perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai efisiensi, kualitas, inovasi, dan pelayanan pelanggan. Berikutnya, setelah strategi keuangan adalah strategi pemasaran. Filosofi manajemen pemasaran. Pertama, konsep produksi. Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, serta manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Kedua, konsep produk. Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan sifat paling inovatif, dan bahwa organisasi harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan perbaikan produk. Ketiga, konsep penjualan. Falsafahnya bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. 4. Konsep pemasaran. Falsafahnya manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar. Sasaran dan penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Yang berikutnya, konsep pemasaran berwawasan sosial. Falsafahnya adalah bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar. Untuk posisi operasional, yaitu strategi bisnis atau competitive advantage, taktik untuk memenangkan kompetisi, itu dipengaruhi oleh strategi fungsional, yaitu metode operasi dan manajemen dalam implementasi taktik. Juga dipengaruhi oleh strategi korporasi bisnis yang harus hadir. Berikutnya ada operasional functional strategi atau 10 critical decision. Yang pertama quality, yang kedua product, yang ketiga supply chain, yang keempat labor, yang kelima maintenance, yang keenam layout, yang ketujuh inventory, yang kedelapan proses, yang 9 scheduling, yang 10 location. Terima kasih, itu pemaparan mengenai fungsi strategis.